Saat ini teman-teman dari khususnya anggota RE ya, yang tersebar di 36 DPD se-Indonesia, 80%-nya adalah memang membangun rumah MBR. Nah, kondisi saat ini harapan kita kepada pemerintah, khususnya untuk harga ya, harga rumah. Itu dari 2 tahun yang lalu, yaitu tahun 2020, itu memang belum ada kenaikan harga. Jadi masih stuck di angka 150, 500 lah yang standarnya. Nah, harapan kita kepada pemerintah sehubungan dengan BBM naik ya, ini pengaruhnya terhadap material semua naik. Jadi kami khawatir ya, sangat mengkhawatirkan nantinya teman-teman tidak bisa lagi memproduksi untuk rumah-rumah subsidi programnya Pak Jokowi 1 juta rumah. Padahal kami dari RI sangat mensupport untuk membangun rumah subsidi sesuai dengan memang eh, dari amanatnya dari DPP RI kepada teman-teman anggota RI se-Indonesia. Jadi kendala ini harapan kami ada semacam solusi dari pemerintah, ada kebijakan lah dari pemerintah supaya bisa menyesuaikan harapan kami supaya bisa tetap membangun, menjalankan program Pak Jokowi untuk 1 juta rumah khususnya untuk masyarakat MBR. Seperti itu kira-kira Sab. Oke, memang kira-kira berapa Pak penyesuaian diharapkan Pak atau solusi yang diharapkan dari adanya kenaikan suku bunga ini terhadap tingginya barang-barang saat ini Pak? Eh, saya mesti luruskan dulu ya, khusus rumah subsidi ini bunganya ditentukan oleh pemerintah, yaitu suku bunga 5%. Jadi dengan program namanya FLPP, ya kan, fasilitas likuidasi, fasilitas perumahan dengan bunga 5%. Eh, Sebetulnya harapan kami sesuai dengan yang pernah dibuat oleh PUPR sendiri, yaitu di kisaran 7% lah ya, kami masih bisa lah mengimbangi untuk tetap bisa memproduksi rumah subsidi. 7% lebih kurang lah. Itu sudah kami bahas dengan seluruh Indonesia, baik dari Sabang, Aceh ya maksud saya, sampai ke Papua, angka itu masih bisa masuk lah 7%. Sesuai dengan yang sudah pernah dia buat oleh PUPR sendiri gitu, Sab. Lantas Pak, sejauh ini solusi apa yang sudah diterapkan ke teman-teman pengembang jika memang harga material ini sudah tidak lagi bisa mencukupi kebutuhan untuk membangun rumah subsidi? Lantas apa yang dilakukan? Apakah mengurangi produksi atau ada kemungkinan menaikkan harga Pak dari rumah subsidi ini? Kami tetap berupaya tetap bisa membangun ya, dengan segala upaya seperti misalnya dengan cara, kita bertahan dengan stok rumah yang ada dulu ya, artinya kita tidak membangun baru, itu Hmm, yang hmm, pertama. hmm. Langkah kedua kami, tetap berupaya kepada pemerintah memberi masukan, agar kiranya bisa memberikan solusi terhadap kebijakan. Misalnya contoh, diberikan kemudahan, sisi PPh ya, PPh itu sebetulnya solusi juga ya bagi kami. Jadi selama ini kita bayar PPh walaupun hanya 1%, tapi udah cukup lumayan. Itu membantu ya mengurangi cost ya biaya. Kemudian harapan kami lagi yang kedua adalah adanya kebijakan ke, keringanan BPHTB. Keringanan BPHTB juga termasuk salah satu solusi juga. Kemudian biaya proses bank sendiri mungkin bisa dengan kondisi seperti ini perbankan khususnya yang sudah PKS dengan Tapera itu bisa memberikan biaya proses itu lebih murah, sehingga kenapa demikian harapannya itu bisa memotong biaya-biaya seperti itu. Tapi satu hal yang paling kami harapkan adalah penyesuaian harga. Itulah harapan kami yang kami perjuangkan selama ini kepada pemerintah lah, khususnya PUPR dan Kementerian Keuangan yang saat ini masih Baik masih Pak. memproses itu sendiri gitu. Nah, berbicara tentang penyesuaian harga ini, Pak. Idealnya kenaikan harga rumah subsidi harusnya berada di kisaran berapa, Pak? Jika kita kalkulasi dengan peningkatan-peningkatan harga lainnya, Pak. Ya, jadi kalau ada pembagian regional itu, Sab. Jadi ada Sumatera, Jawa, kemudian wilayah timur, Kalimantan, kemudian kepulauan seperti Batam dan Papua. Jadi ada perbedaan harga, mulai dari harga 150, 500 untuk regional Sumatera dan Jawa. Jabodetabek sendiri ada perbedaan harga, ada kenaikan sekitar di angka 165 sampai 167, kemudian di Papua itu di angka 179. Nah, rata-rata ada kenaikan 7% lah dari harga yang sudah ditetapkan di tahun 2020 yang lalu. 7% lebih kurang. Baik. Seperti itu, Sat.
Sejauh ini kan berarti sudah sempat diusulkan ya Pak untuk kenaikan harga rumah subsidi ini. Jika Sudah Sab. jika Pak, usulan Hmm. ini ditolak, apa yang bisa terjadi Pak bagi para pengembang? Ya, dijamin teman-teman sudah nggak bisa lagi bangun rumah subsidi gitu. Karena Mmm, kenapa? Material naik terus. Contoh kayak baja ringan, besi beton, bahan pokok ya untuk konstruksi ya, semen semua naik. Kena angkutan juga naik. Sampai ke bahan-bahan dasar seperti pasir, semen, batu bata, semua udah naik semua. Rasanya sudah sulit lah kita untuk membangun itu, meneruskan program itu. oke. Seperti itu, Sam. Tapi sedikit membingungkan juga ya Pak, jika harga rumah subsidi Iya, naik, nantinya akan ada potensi penurunan minat bagi daya para beli. pembeli rumah subsidi, begitu. Ya, Bagaimana Bapak ya, melihat hal ini ya, Pak? ya. Ya, di sini kan ada program namanya bantuan uang muka yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi kemungkinan agak apa ya? Artinya kemungkinannya dengan adanya subsidi bantuan uang muka itu saya kira itu sudah juga bisa membantu lah untuk MBR seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke properti secara general, Pak. Dengan adanya kenaikan suku bunga Ya, ini, lalu PPN DTP yang akan berakhir di Oktober nanti, Bapak melihat ya. bagaimana potensi pembelian rumah ke depannya, Pak, secara general? Secara general di rumah subsidi masih banyak daya beli ya, Sab, ya. Karena memang dibutuhkan masyarakat. Tetapi di rumah komersil ya, di harga-harga di atas 500 juta sampai 1 miliar itu agak lumayan bagus. Nah, yang di atas angka itu, 1 miliar ke atas itu memang sudah sulit. Walaupun adanya kebijakan PPNDT ya yang ditanggung pemerintah PPNDT. Jadi ini memang harapan kami adalah diteruskannya kebijakan PPNBP yang pajak yang ditanggung pemerintah kalau bisa sampai tahun depan. Kenapa? Karena ini juga bisa mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya yang di segmen 2 miliar ke bawah. Oke. 2 miliar ke atas juga memang masih berat lah, Sab. Mhm mhm. Lantas bagaimana Pak Murad melihat proyeksi sektor properti hingga akhir tahun 2022 ini? Apakah masih akan bergejolak atau ada peningkatan atau bahkan mungkin ada penurunan, Pak? Sepertinya cenderung agak menurun ya, Sab, ya. Kenapa? Karena pengaruh kondisi Covid 2 tahun yang lalu. Sebetulnya tahun ini puncaknya menurut kami. Kenapa demikian? Saya melihat dari daya beli ya, dari nilai penjualan kami memang jauh lebih berkurang dibanding tahun lalu ya, 2021 pertama kali terjadinya Covid, itu masih lumayan lah penjualan ya dari sisi jumlah ya. Kemudian di tahun 2021 juga masih bagus. Nah, tahun 2022 ini adalah puncak daripada kondisi di tahun 2020, 2021. Nah, kondisi yang paling puncak, paling parah menurut saya di tahun ini. Karena memang kelihatan dari daya beli masyarakat nampak sekali. Mhm.